Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neng Salma Alia Hansa dari kelas PAI 4D dengan nomor NIM 12020202120, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Jati Bandung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas video resume mata kuliah psikologi belajar, yaitu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing dengan kata motivasi. Tapi tahu nggak sih apa itu kata motivasi itu berasal dari mana? Kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Motivasi merupakan tenaga-tenaga atau force yang membangkitkan dan mengarahkan individu. Para ahli juga mendefinisikan motivasi belajar, salah satunya adalah Greenberg dan Baron. Mendefinisikan bahwa motivasi belajar sebagai serangkaian proses yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai beberapa tujuan. Selanjutnya adalah komponen motivasi belajar. Komponen motivasi belajar terbagi kepada beberapa macam. Yang pertama ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini Maslow menjelaskan beberapa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan perasaan aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kemudian kebutuhan aktualisasi. Kemudian selanjutnya ada dorongan atau tingkah laku. Nah, dorongan tingkah laku ini adalah kekuatan mental yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau tingkah laku yang digunakan sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dorongan atau tingkah laku ini adalah sebab bagaimana motivasi itu ada. Misalnya, seorang ingin menjadi dokter. Nah, pasti dia akan karena adanya dorongan atau tingkah laku ini, maka manusia itu akan terus belajar gitu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Seperti contohnya tadi, yaitu dokter misalnya. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini berfungsi untuk memotivasikan tingkah laku. Tujuan ialah hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan tingkah laku. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi primer dan sekunder, di mana motivasi primer ini adalah dilatar belakangi oleh fisiokemis di dalam tubuh. Kemudian motivasi sekunder, yaitu motif yang tidak langsung pada keadaan organisme individu. Kemudian selanjutnya ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik ini yaitu motif-motif yang dapat berfungsi tanpa dorongan atau rangsangan dari luar. Jadi contohnya dia itu punya tekad nih, pengen jadi guru atau pengen jadi dokter. Nah, dia udah punya motivasi di dalam diri, tapi motivasinya tuh sangat kuat. Jadi dia udah percaya gitu ya, tanpa harus ada motivasi dari luar. Nah, tadi sudah mengenai intrinsik. Kemudian selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Sesuai dengan namanya, yaitu ekstrinsik yang berarti luar gitu ya. Jadi, motivasi ekstrinsik ini yaitu motivasi yang dapat berfungsi dari rangsangan dari luar gitu ya, dimana misalnya motivasi dari dalamnya itu belum kuat atau masih labil. Nah, jadi dia harus dapat motivasi dari luar. Contohnya gini, saya ingin jadi dokter, tapi saya masih mikir gitu ya, apa cocok gitu ya saya jadi dokter misalnya. Terus ada teman saya yang menguatkan, misalnya kamu cocok banget nih jadi dokter. Nah, itu salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada motivasi tunggal dan motivasi bergabung.
Handoko menyebut bahwa motivasi bergabung adalah motif yang kompleks. Nah, motivasi pada kegiatan-kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan KIT itu bisa disebut dengan motif tunggal ataupun motif bergabung. Selanjutnya ada motivasi mendekat, motivasi menjauh, kemudian motivasi biogenetis dan sosiogenetis, kemudian motivasi sadar dan juga motivasi tak sadar. Berikutnya ada fungsi motivasi belajar, di mana fungsi motivasi belajar ini ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, kemudian menentukan arah perbuatan, dan terakhir menyeleksi perbuatan. Baik, kesimpulannya, motivasi belajar itu sangat penting dan faktor utama dalam belajar, dimana kalau kita belajar tanpa ada latar belakang atau sebab, ya kita akan belajar di situ-situ aja, kita nggak ada proses lain gitu ya, nggak akan ada pencapaian yang akan kita capai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.